Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Jakarta dengan dosen pengampu Bapak Rizkon Halal Syah Aji MSI PhD. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai regresi probit, tutorial dengan menggunakan EViews dan interpretasi dari outputnya. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Nanda Arfia, Julpahmi, Abiyu Ahmad, Anissa Dinda, dan Bayu Setiawan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah sejarah singkat dari regresi probit. Jadi, model probit ini dikembangkan berdasarkan teori utilitas atau pemikiran pemilihan rasional yang dikembangkan oleh McFadden pada tahun 1973. Regresi probit merupakan modifikasi regresi logistik dengan menetapkan persamaan regresi logit mengikuti distribusi normal. Dengan menggunakan regresi probit, maka beta 0 ditambah beta 1 x1 ditambah dan seterusnya ditambah beta P x P dilihat sebagai skor standar Z yang mengikuti distribusi normal. Nantinya, peluang Y sama dengan 1 adalah peluang untuk mendapatkan skor 1. Karena Y dalam regresi probit itu biasanya berbentuk 0 atau 1. Kita akan membahas definisi dari regresi probit. Analisis regresi probit adalah analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel dependen yang bersifat kategorik atau kualitatif dan variabel-variabel independen yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Nah, model probit ini menggunakan normal cumulative distribution function atau CDF untuk menjelaskan fungsi persamaannya. Nah, model regresi probit itu dapat dituliskan sebagai berikut. Ini ya, Y sama dengan beta 0 ditambah beta I x I ditambah E, di mana Y adalah variabel dependennya yang berdistribusi normal. Beta 0 adalah parameter intercept yang tidak diketahui, intercept atau kita mengenalnya konstanta ya. Kemudian beta I, yaitu bisa beta 1, beta 2, dan seterusnya adalah parameter koefisien. Sedangkan xi, bisa x1, x2, dan seterusnya adalah variabel independen. Dan E yang terakhir adalah error yang diasumsikan berdistribusi normal dengan mean 0 dan varians. Oke, selanjutnya kita akan membahas tutorial regresi probit menggunakan EViews. Nah, dari sini kita beralih dulu dari PowerPoint-nya, kita akan masuk ke dalam Excel. Di sini saya sudah menyiapkan data ya. Kami di sini memiliki data cross section dengan 100 responden. Bisa kita scroll ke bawah, ada 100 total observasi atau total respondennya. Saya jelaskan dulu di sini bahwa Y di sini adalah status kepemilikan rumah. Jika angkanya 1 berarti si respondennya ini memiliki rumah pribadi. Dan jika angkanya 0 berarti responden ini tidak memiliki rumah pribadi. Kemudian X1 ini menjelaskan tentang umur. Jadi di sini ada 55 tahun, 18 tahun, 26 tahun, dan seterusnya. Kemudian X2 menjelaskan tentang lokasi. Jika tertulis 1, berarti lokasi atau tempat tinggal si respondennya ini ada di desa, sedangkan jika 0 berarti ada di kota. Kemudian X3-nya ini menjelaskan tentang jumlah pendapatan mereka per bulannya. Di sini ada 720.000, 900.000, dan seterusnya. Oke, ini datanya sudah kita punya. Kemudian kita beralih ke EViews. Nah, di sini saya menggunakan EViews 12 ya, teman-teman. Jadi, caranya yang pertama adalah kita klik ini, create a new EViews work file. Nah, work file structure
type, kita pilih yang unstructured atau undated. Karena apa? Karena ini data yang digunakan adalah data cross-section. Kemudian tadi observasinya ada 100 ya. Kita tulis 100. Kemudian oke. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk memasukkan data yang tadi sudah kita punya di Excel, caranya adalah kita klik di sini, di atas ada quick, kita klik, kemudian kita pilih empty group, edit series. Nah, seperti ini tampilannya ya teman-teman. Ini bisa kita scroll lagi ke paling atas. Ini ada satu lagi baris yang kosong. Kemudian kita balik lagi tadi ke Excel, kita salin dari Y sampai X3 sampai ke bawah, sampai di observasi yang terakhir. Setelah kita salin, kita copy Ctrl+C, kemudian kita Ctrl+V di sini. Nah, ini langsung masuk ya teman-teman beserta nama variabelnya Y, X1, X2, X3. Kemudian kita pastikan bahwa semua variabelnya sudah masuk. Oke, sudah sampai 100 ya teman-teman, di sini sudah masuk semua. Kemudian kita minimize dulu. Nah, sudah di sini sudah masuk, ada variabel Y, X1, X2, dan X3. Bagaimana caranya mengolah untuk mendapatkan hasil regresi probit? Yang pertama adalah kita klik Y, kemudian kita klik Ctrl di keyboard, kemudian kita pilih X1, X2, dan X3. Kemudian kita klik kanan, kita pilih Open as Equation. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Dan ini akan otomatis muncul C di belakang X3. Nah, C yang di belakang X3 ini kita hapus. Kemudian kita pindahkan C-nya ini di antara Y dan X1. Seperti yang tadi dijelaskan ya, bahwa C ini kan seperti beta 0, yaitu intercept atau konstantanya itu berada di antara Y dan X1. Kemudian kita pilih nih metodenya. Metodenya kita pilih binary choice. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini ada binary estimate metode, kita bisa melakukan metode probit, logit, atau extreme value. Dan saat ini kita akan melakukan regresi probit, makanya kita pilih metode probit. Kemudian kita klik OK. Nah, muncul ini ya hasilnya teman-teman. Dan bagaimana sih interpretasi dari output ini? Sudah saya tuliskan di dalam PowerPoint. Kita kembali lagi dulu ke PowerPoint-nya. Nah, kita di sini akan membahas mengenai interpretasi dari output-nya. Nah, di sini teman-teman, yang pertama kita lihat adalah koefisien dari setiap variabelnya. Jadi di sini kita akan membentuk sebuah persamaan regresi probit ya teman-teman, di mana Y sama dengan minus 7,389337 yang diambil dari koefisien C, ditambah 0,043399X1, itu adalah koefisien dari X1, ditambah 2,444936X2, kemudian ditambah 3,48E minus 06X3. Nah, ini adalah koefisien-koefisien dari sini ya, teman-teman. Apa sih artinya itu? Jadi yang pertama, dari koefisien X1 dulu kita bahas. X1-nya ini kan umur ya. Jadi, artinya adalah jika X1 atau umur meningkat sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y, yaitu kepemilikan rumah pribadi, sebesar 0,43399. Kemudian, untuk X2-nya itu kan tadi lokasi. Dan X2-nya ini kan biner ya, sifatnya antara 1 atau 0. Jadi interpretasinya adalah jika X2 atau lokasinya 1 atau terletak di desa, maka kemungkinan Y bernilai 1 lebih besar, sebesar 2,444936 dibandingkan jika X2-nya atau lokasinya ini berada di kota. Dalam artian, orang cenderung lebih mungkin untuk memiliki rumah di desa ketimbang memiliki rumah di kota, gitu ya. Nah, kemudian untuk X3-nya pendapatan,
jika X3 atau pendapatan ini meningkat sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y atau kepemilikan rumah pribadi ini sebesar 3,48 E-06 atau jika dijabarkan adalah 0,00000348. Kemudian bagaimana untuk yang koefisien ini atau intercept ini? Konstanta maksudnya. Jadi, interpretasinya adalah jika X1, X2, dan X3 tidak ada atau bernilai 0, maka Y-nya ini akan tetap ada, tetapi besarannya negatif, yaitu sebesar minus 7,389337. Oke, selanjutnya apa lagi sih yang bisa kita lihat dari output ini? Selanjutnya yang bisa kita lihat dari output ini adalah ini bagian McFadden R-square dan prop LR statistik. Kita lihat McFadden R-square ini besarannya adalah 0,604842. Artinya, variabel independen, yaitu umur, lokasi, dan pendapatan, dapat memengaruhi variabel dependennya, yaitu kepemilikan rumah pribadi, sebesar 60,48%. Nah, sedangkan sisanya sebesar 39,52% ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya di luar model, yang mana kita belum tahu faktor-faktornya apa, gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk interpretasi yang ini? Untuk probabilitas LR statistik, ini dilihat untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau secara bersamaan. Nah, jika probabilitas LR statistik kurang dari alfa, alfanya ini 0,05 ya, maka variabel independen dikatakan signifikan memengaruhi variabel dependen secara simultan. Nah, kita di sini bisa lihat bahwa probabilitas LR statistik yang ada di output adalah 0,000. Nah, ini tuh kurang dari 0,05. Maka bisa dibilang bahwa X1, X2, dan X3 secara simultan signifikan memengaruhi Y. Selanjutnya yang bisa kita lihat dari output ini adalah uji parsial. Uji parsial bisa kita lihat dari probabilitas di setiap variabel independennya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bahwa yang pertama nih di X1 probabilitasnya adalah 0,0309, yang mana ini juga kurang dari alfa yaitu 0,05. Maka X1 atau umur ini secara parsial juga signifikan memengaruhi Y atau kepemilikan rumah pribadi. Begitupun X2 karena probabilitasnya 0,0001, yang mana di bawah 0,05. Jadi juga secara parsial signifikan memengaruhi Y. Dan yang ketiga X3-nya juga probabilitasnya 0,0000. Itu kan di bawah 0,05. Maka X3 ini juga secara parsial signifikan memengaruhi Y. Selanjutnya apa yang akan kita bahas yaitu uji goodness of fit. Bagaimana sih cara menemukan output uji goodness of fit ini? Kita kembali lagi ke Fuse. Nah, dari output yang tadi nih, masih di dalam output yang tadi, kita klik view, kemudian kita klik goodness of fit test, Hosmer-Lemeso. Kita klik, ini kita oke saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Hasil ini sudah saya pindahkan ke sini. Nah, ini sama ya hasilnya dengan yang tadi. Yang kita lihat di sini adalah probability chi-square dari HL statistik. Jadi, uji goodness of fit ini atau uji kelayakan model itu bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah distribusi data dari sampel yang diamati terdistribusi normal atau tidak. Seperti yang tadi dalam teori ya, bahwa regresi probit ini harus terdistribusi normal. Nah, di sini kita lihat bahwa jika probabilitas chi-square dari HL statistiknya ini lebih besar daripada alfa, maka modelnya ini dapat dikatakan fit atau layak. Nah, pada output ini bisa kita lihat ya bahwa probability chi-square dari HL statistik ini sebesar 0,1721,
yang mana ini lebih besar daripada 0,05. Nah, maka dapat dikatakan bahwa model regresi probit yang terbentuk ini sudah fit atau sudah layak. Kemudian selanjutnya, kita juga harus mengetahui apakah model ini sudah tepat atau tidak dan seberapa besar ketepatannya. Bagaimana untuk menghasilkan output ini? Kita kembali lagi ke Fuse. Nah, dari Fuse ini, kita klik view, masih di yang tadi, masih di yang output goodness of it. Kita klik view, kemudian kita pilih expectation, prediction, evaluation. Kita klik dengan 0,5 ya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ada yang correct dan ada presentasi correct gitu ya. Ini adalah total ketepatan dari model yang terbentuk. Kita kembali lagi ke presentasinya. Ini sudah saya pindahkan ya. Jadi presentasi correctnya atau yang tepat, ketepatan modelnya ini adalah 86%. Artinya model yang terbentuk tadi itu sudah 86% sudah tepat. Nah, itu dia tadi teman-teman pembahasan kita mengenai regresi probit serta tutorialnya menggunakan Fuse. Jangan lupa like video ini dan bagikan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.